Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kampus Tani Tradisional. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perawatan dan pemupukan mulai dari awal tanam, dari umur 0 bulan sampai dengan umur 12 bulan. Mari sama-sama kita lihat. Halo teman-teman semuanya, bagaimana cara perawatan kelapa sawit umur 0 bulan sampai dengan umur 12 bulan atau setelah tanam. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada saat membuat lubang tanam, karena ini akan menentukan hasil bagaimana kelapa sawit kita nantinya akan bagus dan tumbuh dengan subur. Lubang tanam sangat mempengaruhi. Ketika kita membaca Google atau referensi atau dari YouTube lainnya, maka kita menemukan bahwa lubang tanam yang standar untuk pertanian untuk kelapa sawit yaitunya 60 dikali 40 atau 50 dikali 40. Maka kita dari Kampus Tani Tradisional, karena kita sebagian petani ini tidak punya meteran, tidak punya alat ukur dan lain sebagainya, maka kita membuat lubang tanam tersebut dengan ukuran 2,5 mata cangkul dan kedalamannya 2,5 mata cangkul juga. Mengapa demikian? Ilmunya begini. Yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat lubang tanam, yaitunya bagaimana nantinya ketika kita memasukkan polybag ke dalam lubang tanam, antara polybag dengan dinding lubang tanam itu memiliki space, baik itu di bawah ataupun di samping daripada lubang itu sendiri, sehingga nantinya perakaran yang ada pada tanaman kelapa sawit kita menjadi kuat dan mudah untuk menembus tanah dari perkebunan kita itu sendiri. Ilmunya seperti itu teman-teman. Jangan sampai nantinya ketika kita membuat lubang tanam, space antara polybag dengan tanah itu sedikit. Ini akan membuat perakaran kita tidak mudah berkembang atau lebih lambat berkembang, sehingga ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit kita nantinya. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika kita setelah selesai membuat lubang tanam, maka sebaiknya kita taburkan pupuk RP teman-teman. Pupuk RP ini akan merangsang akar tanaman dan juga akan menggemburkan tanah serta menaikkan pH tanah dan menyuburkan tanah itu sendiri, sehingga nantinya perakaran yang baru kita pindahkan akan cepat terangsang dan kuat, sehingga ini cukup bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit kita. Lalu berapa jumlah yang kita taburkan untuk satu lubang tanam? Satu lubang tanam kita berikan 400 atau 500 gram. Setelah taburkan ke dalam lubang tanam, maka sebaiknya kita biarkan selama 1 sampai 2 minggu. Setelah itu baru nantinya kita melakukan penanaman. Teman-teman semua bertanya, atau ada sebagian yang bertanya, mengapa tidak menggunakan dolomit saja bang? Karena banyak dari petani kita itu menggunakan dolomit. Begini teman-teman, dolomit itu bagus untuk tanah, menetralkan pH tanah. Namun pada unsur yang terkandung di dalam pupuk RP itu sendiri sudah mengandung fosfat yang cukup baik untuk menetralkan dan menaikkan pH tanah. Dan RP itu sendiri merupakan pupuk perangsang akar tanaman.
Jadi sebaiknya kita menggunakan RP, karena apa yang kita dapatkan di dolomin itu kita dapatkan di pupuk RP. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan dolomin untuk perkebunan kelapa sawit di tanah mineral. Lain halnya dengan tanah gambut. Baiklah teman-teman, itulah ilmu yang saya dapatkan, yang saya baca, serta saya pelajari di kampus pertanian. Dan saya ingin membagikannya kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan saya sudah membuktikannya. Ini merupakan contoh perkebunan yang saya rawat seperti itu yang saya sebutkan tadi. Setelah lubang tanam ini selesai, maka nantinya kita akan melakukan penanaman. Setelah penanaman, maka ada lagi perlakuan-perlakuan yang harus kita berikan kepada kelapa sawit kita. Dan juga teman-teman perlu ketahui, apabila kita petani sawit memiliki cukup modal, atau kita mungkin punya hewan ternak berupa kerbau atau sapi atau kambing, ini dapat kita manfaatkan. Misalnya kita punya ternak sapi, maka di lubang tanam tadi sebaiknya tanah untuk menimbun atau menutup lubang tanam setelah kita menanam kelapa sawit itu diganti dengan tanah dari kandang itu tersebut, atau lebih tepatnya pupuk kandang. Namun apabila kita memiliki cukup modal, kita mungkin bisa membelinya dengan mencampur pupuk kandang tersebut di dalam lubang tanam dengan tanah topsoil yang ada di perkebunan kita. Itu akan lebih bagus hasilnya nanti ya. Teman-teman boleh coba. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hari ini itu yang dapat kita bagikan. Sedikit ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam tandan berduri, salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.